Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian, dimanapun kalian berada. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, mari kita bersyukur kehadirat Allah SWT dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah atas segala rahmat, nikmat, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bertatap muka meskipun jarak jauh ya, dalam kegiatan yang tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya pembelajaran, sekarang kita masuk ke amalia Ramadan. Baik siswa sekalian, nanti akan saya jelaskan beberapa hal terkait dengan karangan bebas ya, yang nantinya akan dilombakan menjadi sebuah kompetisi yang akan diambil beberapa yang terbaik dari yang terbaik. Siswa sekalian yang saya sayangi dan saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai karangan ya, sesuai dengan rangkaian amalia Ramadan tahun ini ya. Semoga kita semua memperoleh berkah dan barokahnya dari Ramadan tahun ini, dan kita bisa melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sebagai umat Islam, dan bisa memperoleh apa yang seharusnya kita dapatkan di bulan suci dan bulan yang penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Siswa sekalian, di rangkaian dari amalia Ramadan ini nanti kalian diminta untuk membuat sebuah karangan ya. Membuat sebuah karangan ini berbentuk karangan bebas, yang mana karangan ini nanti menjadi sebuah karya yang nantinya dilombakan, dan dari siswa sekalian nanti akan diperoleh beberapa yang terbaik, sehingga dari yang terbaik ini nanti akan dipilih yang paling baik ya, gitu ya. Oke, sebelum masuk tentang karangan, sekarang kita lihat dulu, kita pahami dulu karangan sebenarnya apa sih sebuah karangan. Tentu kalian sudah banyak belajar, sudah banyak mengerti tentang karangan. Jadi karangan ini adalah sebuah rangkaian hasil dari pemikiran ataupun ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan gitu. Karangan ini lebih cenderung kepada sebuah karya atau hasil pikir dari seseorang yang kemudian diungkapkan dalam bentuk tulisan, kemudian disajikan dan dibaca oleh orang banyak. Itu karangan. Nah, nanti untuk tugas kalian nanti ya, yang dilombakan itu nanti adalah karangan bebas ya. Karangan bebas nanti yang berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan dari sekolah nanti akan saya jelaskan di akhir ya. Intinya sekarang kita membahas dulu tentang karangan dulu. Karangan merupakan sebuah hasil pemikiran atau ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, untuk bisa kamu memahami, untuk bisa kalian memahami karangan itu, kalian harus tahu dulu karangan. Untuk bisa mengetahui karangan, kalian harus tahu dulu karangan. Setelah kalian tahu karangan, kalian paham isinya ya. Isi dari karangan itu apa saja? Kita lihat ya. Isi dari karangan meliputi beberapa unsur atau beberapa bagian. Apa saja unsurnya? Kira-kira kita lihat. Unsur karangan yang pertama itu harus ada ide atau gagasan. Ide atau gagasan ini adalah pendapat atau pengetahuan penulis yang nantinya akan menjadi sebuah landasan yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan. Ide itu adalah modal awal. Itu unsur yang pertama. Yang kedua, adanya tuturan, yaitu mengungkapkan gagasan bentuk tertentu sehingga pembaca bisa memahami karangan tersebut.
pengungkapan gagasan dalam bentuk tertentu sehingga pembaca itu bisa memahami karangan tersebut. Nah, yang ketiga tatanan, yaitu penyusunan gagasan atau ide yang tadi kemudian disajikan menggunakan asas atau mengindahkan asas, bisa mengindahkan aturan, bisa menggunakan teknik menulisnya yang ditata. Penyusunan gagasan atau ide pengarang mengindahkan asas, aturan, dan teknik menulis. Jadi menggunakan teknik. Nah, yang keempat, wahana, yaitu pengantar dari gagasan tersebut yang berupa tulisan yang berhubungan dengan kosakata, gramatikal maupun retorika. Wahana ini cenderung kepada apa? Keterkaitan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, satu kata dengan kata yang lain, sehingga membentuk sebuah tulisan yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Itu unsurnya. Nah, kalau karangan ini kan secara umum, karangan secara umum. Nah, sekarang kalau karangan bebas itu bagaimana? Kalau karangan tentunya kalian di pelajaran bahasa Indonesia itu sudah pernah kalian dapat. Karangan itu ada karangan deskripsi, ada karangan narasi, ada karangan eksposisi, argumentasi, dan persuasi, ya. Itu macam-macam karangan. Nah, tentunya kalian akan lebih paham kalau kalian pun memahami dari kelima karangan tersebut. Deskripsi itu karangan, jenis karangan yang memaparkan tentang objek secara detail. Kemudian narasi, narasi adalah sebuah karangan yang berisi tentang rangkaian peristiwa yang disajikan secara runtut dari awal sampai akhir. Terus ada persuasi, argumentasi dulu, karangan yang memaparkan tentang pendapat terhadap suatu permasalahan. Ya. Eksposisi, karangan yang memberikan informasi. Persuasif, karangan yang berisi tentang ajakan atau perintah yang mengandung informasi tentunya di situ. Nah, kalau berkaitan dengan karangan itu, karangan bebas itu condongnya itu lebih hampir ini ya. Condongnya itu lebih hampir kepada narasi. Karena karangan bebas itu biasanya memaparkan tentang sebuah peristiwa yang dilalui oleh seseorang yang kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan. Biasanya bentuknya hampir sama, hampir mendekati dengan karangan narasi. Ya, kita lihat karangan bebas ini adalah satu bentuk karya tulis yang tidak terikat aturan. Jadi bentuknya bebas. Jenis karangan ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan gagasan yang merupakan hasil dari kegiatan seorang untuk tujuan menghibur. Nah, hasil kegiatan seorang untuk tujuan menghibur. Hasil kegiatan seorang berarti di situ ada rangkaian peristiwa, ada rangkaian yang dilalui oleh tokoh. Itu berarti benar apa tadi? Mendekati karangan narasi. Seperti apa contohnya, kita lihat. Ini. Di sini ada satu contoh karangan bebas yang temanya adalah letusan gunung menggagalkan ujianku. Silakan kalian bisa baca sendiri. Ini saya akan sampaikan. Pagi itu aku baru bangun pukul 4.30. Kulihat jendela kamarku masih terlihat gelap di luar. Aku masih merasa malas untuk beranjak dari tempat tidurku. Aku raih telepon genggamku. Kaget rasanya melihat banyak pesan di hampir semua grup WhatsAppku. Dengan rasa penasaran, aku membuka satu persatu obrolan tersebut. Semua membicarakan letusan salah satu gunung di Jawa Timur. Samar-samar aku pun mendengar berita dari televisi tentang letusan gunung tersebut. Rupanya ayah dan ibuku sedang melihat berita di ruang tengah.
Aku lanjutkan membaca obrolan grup di grup tersebut. Rasa tak percaya menghinggapiku ketika mereka membicarakan bahwa dampak gunung sampai ke kota di mana aku berada, yaitu Jogja. Mereka mengatakan abu vulkanik sangat tebal di Jogja. Aku segera keluar kamar dan berniat untuk bertanya kepada kedua orang tuaku. Akan tetapi sebelum aku berucap, mereka sudah berkata terlebih dahulu, "Jangan keluar rumah, ada hujan abu vulkanik. Gunakan kamar mandi yang ada di dalam saja." Sontak aku langsung lari ke belakang rumah dan melihat keadaan di luar. Ternyata benar, halaman belakang sudah tebal dengan abu vulkanik. Barang-barang yang tidak sempat dibawa masuk juga sudah tertutup abu vulkanik. Keadaan di luar rumah pun tidak jauh berbeda. Batako sudah tertutup abu vulkanik tebal, bahkan beberapa batang pohon jambu patah karena terlalu berat menahan abu tersebut. Memang seberapa parah letusan gunung itu sampai di Jogja. Di Jogja pun begini kondisinya. Batinku dalam hati. Aku segera masuk dan ikut melihat berita di TV. Tiba-tiba aku teringat bahwa hari ini ada ujian untuk salah satu mata kuliah. Aku segera bertanya kepada teman-teman, tapi semua sekelas tidak tahu menahu tentang jadi atau tidaknya ujian tersebut. Dosen pengampu mata kuliah terkait sudah dihubungi tetapi tidak ada balasan. Sampai pukul 6.30 masih tidak ada kabar. Akhirnya kami satu kelas memutuskan untuk tetap berangkat ke kampus. Di jalanan kondisinya sangat parah, jarak pandang hanya sekitar 5 meter, semua pengendara memakai masker dan mantel. Setibanya di kampus keadaan tidak jauh berbeda. Aku tiba di kampus sekitar pukul 7.15. Aku dan teman-teman sekelas masih menunggu kabar dari dosen. Sampai pukul 7.45 ada pesan masuk di handphone ketua kelas. Dan ternyata itu adalah pesan dari dosen yang mengabarkan bahwa ujian hari ini dibatalkan. Kami semua agak kecewa karena pesan itu datang terlambat. Kami sudah menunggu cukup lama, bahkan menerjang abu vulkanik demi melaksanakan ujian. Tapi ada rasa senang juga karena sebagian dari kami ternyata belum siap ujian. Kami pun segera pulang ke rumah masing-masing karena kondisi saat itu sangat tidak mendukung untuk kami berlama-lama di luar ruangan. Oke, seperti itu. Kalau melihat dari ceritanya alurnya, maka jelas di sini menyampaikan cerita atau karangan yang isinya memuat tentang peristiwa dari bangun tidur sampai ke kampus. Ini sudah jelas arahannya lebih mendekat kepada apa? Karangan bebas. Ya, memang ini karangan bebas, tapi lebih dekat sifatnya kepada karangan narasi. Jadi kesimpulannya, kepada Anda sekalian, siswa sekalian, ketika kalian akan menyusun sebuah karangan bebas, maka kalian boleh memiliki acuan bahwa karangan itu isinya tentang rangkaian peristiwa yang dialami oleh kalian sendiri sebagai tokoh dari awal sampai akhir, sesuai dengan temanya nanti disesuaikan. Dan nantinya kalian untuk karangannya silakan ditulis tangan ya, tulis tangan. Nah begini, ini tugasnya adalah seluruh siswa untuk menyusun karangan bebas dengan tema puasa di masa pandemi. Tentunya kalian semua puasa ya, kecuali yang non muslim mungkin tidak berpuasa. Puasa di masa pandemi ini adalah temanya. Silakan kalian buat karangan bebasnya dari awal puasa sampai dengan hari keberapa sekarang kalian masih puasa. Kalian tuliskan karangannya sebanyak minimal itu 2 halaman. 2 halaman ya, 2 halaman kertas folio ya.
Saya ulangi lagi, 2 halaman kertas folio. Jelas ya? Oke. Jadi seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalian kerjakan untuk tugasnya. Intinya karangan bebas itu adalah karangan yang isinya itu memuat sebuah peristiwa atau karangan yang berisi tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh tokoh. Silakan kalian membuat sendiri dengan tema puasa di masa pandemi. Ya, saya ulangi lagi, minimal 2 halaman folio. Itu saja. Terima kasih. Saya tunggu jawaban dari kalian. Yang terbaik nanti akan menjadi juara, dan insya Allah nanti akan memperoleh penghargaan dari sekolah. Entah itu berupa apa, saya kurang paham, tapi intinya ada apresiasi baik dari sekolah. Begitu. Terima kasih, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.